Awal mula kehidupan saya indah dengan istri dan 3 anak saya. Namun, setelah saya mengenal narkoba, semuanya jadi hancur. Rumah tangga saya, pekerjaan saya, hilangnya kepercayaan dari orang-orang yang saya cintai. Teman, rekan, saudara yang selama ini mempercayai saya. Dampak yang berpengaruh besar pada kehidupan saya, terutama di ekonomi sosial kehidupan saya. Dan itulah yang selama ini menghantui saya. Yang terparah, dampak yang terjadi pada diri saya harus menjalani hukuman di penjara. Rumah tangga saya berantakan, hancur pekerjaan yang telah saya rintis, hancur pula kehidupan saya. Penyesalan saya benar-benar dalam. Ketika saya menjalani kehidupan dalam penjara, saya menyesal karena narkoba hancur semua kehidupan saya. Dan akhirnya saya termotivasi. Saya tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Saya harus bangkit dan menunjukkan kepada istri dan anak-anak saya, kepada orang-orang yang saya cintai, saya bisa berhenti dan tidak menggunakan narkoba lagi. Dan inilah cerita saya. Halo guys, welcome to Meisha Talk. Tempat dimana kalian bisa cerita soal banyak banget hal-hal dan kalian bisa curhat lah guys di sini. Dan buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian bisa dapat pembelajaran dan edukasi ya guys dari video ini. Dan ingat, buang jauh-jauh sisi negatifnya ya guys. Oh ya, dan sekarang aku udah ketemu sama narasumber yang menginspirasi banget buat anak muda tentunya. Halo Mas Ari, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Mesya. Nah, mungkin Mas Ari bisa perkenalan dulu deh. Oh iya. Orang-orang yang lihat video aku. Nama saya Ari Santoso. Saya dari Surabaya dan sudah berkeluarga gitu Pak. Berkeluarga. Dengar-dengar katanya Mas Ari ini pernah pakai narkoba. Iya, saya sudah cukup lama Mbak Mesya menggunakan narkoba. Dari mulai muda, saya itu sudah menggunakan narkoba. Berbagai jenis yang saya gunakan. Dan itu dari tahun 90 sampai 2019. Jadi kurang lebih 19 tahun ya, saya menggunakan narkoba dalam berbagai jenis narkoba. Dulu tuh awalnya kepikiran apa, maksudnya kayak kok bisa kok pengen gitu loh pakai narkoba itu karena apa sih? Dulu kan pasti ikut teman atau gimana ke bawah? Karena pengen merasa keren. Wow. Iya, jadi dulu itu kalau istilahnya waktu kita muda, kalau nggak pakai narkoba itu bukan laki-laki ya, kayak gitu Mbak Mesya. Jadi akhirnya pertama jajal, nyoba, ya kan? Keterusan. Jadi dulu waktu muda itu saya sebutkan nggak apa-apa ya. Saya pakai ganja, pakai pil koplo. Bahkan saya sempat overdosis, masuk rumah sakit di dokter Sutomo, ya toh. Hidung saya sama mulut saya keluar darah, tidak membuat saya kapok. Setelahnya malah meningkat. Saya pakai ganja yang jenis WS, jadi ganja yang diangkat di atasnya lagi. Kalau sekarang kan gorila ya. Jadi dulu tingkatannya itu ganja kering, ganja basah, sekarang gorila. Nah, mungkin anak muda yang sekarang lebih tahu ya gorila. Nah, setelah itu meningkat, saya pakai sabu-sabu ya kan, sampai inek, sampai apa? Yang sekarang yang mungkin sebagian yang bagi pengguna narkoba tahu. Itu jenis seperti heroin kita pakainya kayak gitu. Jadi itu semuanya sudah saya pernah gunakan. Hingga akhirnya ya toh saya berkeluarga. Oh, berarti waktu sebelum berkeluarga. Sebelum keluarga sudah pakai, dan waktu itu saya gunakan memang artinya untuk have fun, untuk seneng-seneng aja gitu Mbak. Nah, setelah berkeluarga saya sempat berhenti ya kan, apalagi setelah saya punya anak gitu saya berhenti. Tapi saat itu kebetulan kondisi ekonomi saya
boleh dikatakan baik ya, maksudnya di atas rata-rata. Kemudian bertemu dengan teman-teman yang satu pekerjaan yang kebetulan mereka juga suka menggunakan narkoba. Akhirnya tanpa saya sadari, karena arus pergaulan itu tadi, saya kecemplung lagi. Saya menggunakan inek dan sabu. Lama Mbak, kurang lebih sekitar 5 tahun. Mulai 2012 sampai 2017 itu saya tenggelam dalam narkoba. Dan yang membuat saya sedih kalau sekarang diingat Mbak ya, saya harus berbohong kepada istri dan anak saya. Gitu Mbak. Ya kan? Terus saya pakai hingga akhirnya ekonomi saya jatuh di 2017 awal. Itu jatuh, rumah saya, mobil saya hilang semuanya. Artinya yang sudah saya perjuangkan selama ini untuk keluarga saya itu hilang semuanya. Dan kurang ajarnya saya kan waktu itu Mbak ya, saya tetap masih menggunakan narkoba walaupun kondisi ekonomi saya sudah morat-marit. Dan pada akhirnya mungkin Tuhan menunjukkan caranya kasih sayangnya kepada saya Mbak ya, hingga akhirnya saya harus tertangkap polisi di 2019 kemarin karena saya menggunakan narkoba itu tadi. Dulu awal ketangkepnya tuh kok bisa ketangkep tuh ketahuan gitu apa gimana sih? Jadi gini, itu kan saya sempat jalan go-kart pakai mobil teman. Kebetulan saya ambil orderan. Nah kebetulan teman ini ada orderan cataran luar kota. Nah dia minta fee atau komisinya itu, saya kasih uang. Kemudian saya kasih uang, dia minta dibelikan sabu-sabu Mbak. Awalnya saya menolak gitu loh, cuman kan karena teman dekat, akhirnya saya pakai sama dia. Jadi saya belikan, istilahnya bukan saya belikan, saya patungan. Dia minta ini dong urunan, bahasa orang Surabaya kan urunan gitu ya. Saya patungan kan gitu. Udah saya patungan sama dia, feeling udah nggak enak, karena udah terasa ada sesuatu yang sifatnya itu ada apa nih kan gitu. Cuman saya nggak hiraukan karena nggak enak sama teman. Hingga akhirnya pas waktu saya posisi saat menggunakan sabu-sabu waktu itu Mbak, baru memulai, tidak ada 15 menit tiba-tiba saya digerebek, bahasanya digerebek itu di polisi Polrestabes Surabaya. Jadi yang tertangkap 4 orang waktu itu. 4 orang tertangkap, cuman saya nggak tahu yang ketiganya itu. Akhirnya kami ditangkap masuk ke Polrestabes Surabaya. Itu istri anak tahu kalau bapak itu? Belum. Oh belum. Jadi saya belum, istilahnya waktu malam itu kan malam saya ketangkep Mbak Mesya. Ya akhirnya dapat 2 hari baru istri saya tahu. Dan di situ saya rasa timbul penyesalan. Karena kenapa? Karena istri saya menangis jadi-jadinya ya kan. Dan saat itu pun pada saat istri saya datang menengok saya ke tahanan kepolisian, istri saya nggak ngomong kalau ke anak-anak saya kalau saya tertangkap polisi. Jujur saya di situ merasa sedih Mbak, karena apa ya? Hingga saat saya tertangkap di kepolisian pun ya kan, saya harus menyembunyikan kondisi keadaan saya tertangkap oleh polisi karena gara-gara narkoba. Itu Mbak Mesya. Dan yang membuat lebih sedih lagi, setelah saya dari kepolisian, saya kan dipindahkan ke rutan kelas 1 Medaeng, gitu. Nah, selama saya dipindah di rutan kelas 1 Medaeng itu, ekonomi keluarga saya hancur babak belur karena saya sebagai tulang punggung. Hingga istri saya saat itu kan sakit. Sakitnya itu kebetulan penyempitan tulang ekor belakang. Jadi sehingga dia sempat tidak bisa berjalan kurang lebih selama 1 bulan. Karena gara-gara saya tertangkap, akhirnya dia berusaha untuk menguatkan kondisi fisiknya. Ya kan, itu pun dia mengunjungi saya ke Polres hanya 2 kali Mbak. Karena kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan. Sementara istri saya kebingungan, keluarga saya pun kebingungan. Jadi artinya satu, siapa yang akan mencarikan nafkah untuk anak-anak saya? Ya kan, yang kedua orang tua saya juga sudah berusia lanjut, ya kan. Dan yang ketiga anak
saya yang ketiga ini masih dalam di bawah 1 tahun, kurang lebih masih 6 bulan. Hingga akhirnya anak saya yang ketiga saya titipkan ke adik saya yang paling kecil, yang kebetulan waktu itu belum punya keturunan, adik saya ya kan. Saya titipkan sampai akhirnya saya pasrahkan anak saya untuk dijadikan anak angkat oleh adik saya. Ya kan? Kemudian istri saya itu harus pergi dari Surabaya, faktor karena kondisi ekonomi saya, Mbak, ekonomi keluarga saya. Dia ke Jakarta, pulang ke rumah mertua saya, anak-anak saya pun dipindah sekolah ke sana semua. Boleh dikatakan sekilas cerita tadi ya Mbak ya, berarti kan saya gagal. Artinya sampai anak saya kemana, istri saya ke Jakarta. Di Jakarta itu kemudian dia akhirnya harus bekerja di sebuah perusahaan konveksi yang dibantu oleh keluarganya di sana. Sementara anak-anak saya sekolah di sana. Jadi di situ Mbak, penyesalan saya yang terdalam. Kenapa? Saya ada posisi di dalam penjara, istri anak saya di Jakarta. Artinya kan keluarga saya tercerai berai ya Mbak ya. Itu anak saya yang ketiga diambil, istilahnya diasuh sama adik saya, ya kan? Punya berapa anak sih? 3. Oh, 3. 3, semuanya laki-laki Mbak. Yang nomor 1 SMA, yang nomor 2 SMP, yang nomor 3 ini udah 3 tahun sekarang ya. Ya. Jadi kemarin itu posisinya yang membuat saya benar-benar menyesal Mbak. Pada saat istri saya berangkat ke Jakarta, anak saya nomor 1 mau naik dari kelas 3 mau naik ke SMA. Yang SD mau naik ke SMP. Otomatis kan butuh biaya Mbak. Di situ saya tidak bisa bertanggung jawab selayaknya seorang ayah kepada anaknya, selayaknya seorang suami kepada istrinya, yaitu memberi nafkah untuk biaya pendidikan anak-anak saya. Di situ Mbak penyesalan saya. Jadi ada rasa apa ya? Rasa down dalam diri saya, di mana di situ saya nggak bisa berbuat apapun untuk membantu istri anak saya. Yang nyata-nyata saya udah buat mereka susah atas apa yang sudah saya lakukan. Artinya kebohongan saya, selama waktu itu saya menyembunyikan bahwa saya memakai narkoba, seperti itu Mbak. Jadi ketika ketahuan pun, sempat waktu itu pernah ketahuan pun saya mengelak. Saya mengelak kepada istri bahwa saya nggak pakai narkoba. Ketahuannya kayak gimana itu waktu itu? Jadi waktu itu posisinya saya kalau menggunakan narkoba kan selalu di kamar mandi Mbak. Barangnya jatuh. Kan istilahnya ada peralatannya ya Mbak ya, peralatannya sudah saya simpen, barangnya jatuh. Pas istri saya tengah malam mau sholat tahajud, dia nemukan barangnya. Saya bilang ini titipan teman, bukan punya saya. Sampai segitunya saya berbohong, padahal itu barang saya gitu loh Mbak. Itu nggak bisa. Wow. Terus sekarang anak istri di Jakarta? Iya, anak istri saya di Jakarta, dan istri saya sekarang masih bekerja Mbak. Artinya untuk menafkahi kebutuhan anak-anak untuk biaya pendidikannya. Dan setelah itu Mbak, ini saya cerita lagi ya Mbak saya. Setelah itu kemarin saya waktu di penjara itu kan artinya sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kita di dalam penjara itu tidak beda kayak orang sakit. Artinya kalau kita hanya stagnan menerima kondisi ya, akhirnya hanya gitu-gitu aja hidup kita. Yang ada malah pikiran kita kacau. Akhirnya saya berpikir, ini nggak bisa dibiarkan seperti ini. Saya harus bergerak ini. Saya harus bergerak dalam artinya saya harus bangkit. Saya punya motivasi, Mbak. Jadi artinya motivasi saya artinya saya tidak bisa seperti ini. Karena saat itu saya yakin, kan kebetulan kemarin saat saya dihukum, saya divonis 5 tahun 3 bulan. Jujur Mbak, vonis itu membuat saya gelap mata. Artinya saya down-nya saya di situ. Kenapa? 5 tahun 3 bulan saya hanya menggunakan narkoba. Saya divonis 5 tahun 3 bulan. Artinya usia saya saat itu 40 tahun saya tertangkap. Tapi waktu di dalam penjara itu masih pakai narkoba? Tidak. Oh, sudah. Ya, jadi kenapa? Karena saya pikir gini, saya artinya gara-gara barang itu saya tertangkap kan gitu kan. Akhirnya saya setelah saya kena vonis itu 5 atau 3 bulan itu, saya berpikir gimana caranya saya harus secepatnya keluar dari penjara ini.
Akhirnya saya melakukan tindakan-tindakan hukum, ya kan, yang sekiranya itu untuk meringankan hukuman saya. Nah, di situ saya bertemu dengan beberapa orang di dalam lapas yang bisa menguatkan saya, artinya secara tindakan hukum yang saya lakukan saat itu. Saya melakukan banding, kasasi kan gitu Mbak ya, atas saran dari Bankum yang di lapas itu, atas bantuan mereka. Alhamdulillah saya akhirnya hanya menjalani 1,5 tahun gitu Mbak. Dari 5 tahun 3 bulan itu kasasi saya menang, saya menjalani 1,5 tahun. Tapi Mbak, 1,5 tahun itu di dalam seperti apa ya, 15 tahun di luar ya, kayak neraka gitu Mbak. Artinya hidup saya yang kayak neraka. Jadi artinya apa? Nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kita hanya mengharapkan bantuan dari orang rumah, ya kan? Kalaupun di dalam kita di situ kita bekerja, boleh dikatakan disitulah kita belajar untuk menghargai nilai uang Mbak. Karena kenapa? 5.000, 10.000 kita dapat kayak kita bekerja di sana di dalam ya Mbak ya, itu di luar seperti 50.000, 100.000 Mbak nilainya, seperti itu. Jadi artinya serupiah pun 1.000, 2.000 di situ itu sangat berarti Mbak. Karena kenapa? Bukan saya ngomong kehidupan di penjara Indonesia jelek, itu enggak ya Mbak ya. Tapi kalau saya ngomong kita di sana itu boleh dikatakan apa ya, terkurung. Seperti itu Mbak Indonesia. Terus dulu yang ngebuat Mas Ari itu mau bangkit, itu apa sih pedomannya itu, kayak aku udah bangkit karena apa? Karena anak saya Mbak. Jadi anak saya ketiga-tiganya. Jadi saya ingat waktu pas Lebaran 2019 Mbak. Istri saya tidak bisa datang. Yang datang saat itu hanya anak saya sama bapak saya. Ya kan, pada saat mereka mau berangkat ke Jakarta. Jadi di situ saya merasa apa ya, merasa seperti orang yang ditinggal. Orang yang ditinggal artinya oleh anak-anak saya, sama oleh orang-orang yang saya sayangi ya Mbak ya. Jadi di situ bahkan anak saya yang ketiga pun tidak datang untuk nengok saya. Yang datang hanya anak saya yang kedua sama yang pertama sama bapak saya. Mereka pamitan untuk pulang ke Jakarta. Terus sekarang Mas Ari tinggal di mana? Saya tinggal di Surabaya. Terus anak istri di Jakarta? Anak istri di Jakarta, yang nomor 1 sama yang nomor 2 sama istri di Jakarta, yang nomor 3 di Surabaya, diadopsi sama adik saya. Iya. Gitu Mbak. Kok Mas Ari sama anak yang ketiga nggak pindah aja gitu ke Jakarta? Atau mungkin kembali di Surabaya? Sebetulnya ada keinginan seperti itu Mbak. Tapi kan sekarang oleh adik saya kan, anak saya mulai umur 6 bulan ya. Jadi memang kan saya harus mengumpulkan uang dulu Mbak, istilahnya biaya-biaya yang diperlukan itu untuk supaya bisa balik untuk nemuin anak istri saya. Jadi saya ingat Mbak, waktu terakhir kemarin waktu saya di lapas dikunjungi oleh anak saya yang ke 1 sama yang kedua, ya kan, sama bapak saya. Pesan anak saya yang buat saya nangis itu satu Mbak, ya hati-hati ya, ayah jaga diri baik-baik. Sorry Mbak, ini ya. Jadi apa? Itu yang buat saya tersenyum Mbak. Dan akhirnya mereka berangkat. Pada saat mereka berangkat itu saya nggak berani telepon sama sekali. Seluruh keluarga saya yang di Surabaya itu ngantarkan anak-anak saya sama istri saya ke Jakarta. Jadi di situ hati saya hancur. Kenapa? Saya seorang ayah, tapi saya nggak bisa bertanggung jawab untuk keluarga saya gitu loh Mbak. Saya nggak bisa memberi nafkah ke anak-anak saya untuk pendidikannya. Rasa sakit hati yang luar biasa yang saya rasakan Mbak Nasya. Sakit hati sama diri saya sendiri. Bodohnya saya, kenapa saya mau diperbudak sama narkoba? Di situ Mbak. Iya kan? Jujur Mbak, satu-satunya yang menguatkan saya foto ini. Iya, foto ini Mbak. Itu anaknya Pak. Ini foto anak saya yang ketiga. Ya kan? Ini yang menguatkan saya selama ini. Mungkin bagi sebagian orang nggak seberapa ya, cuman foto dikasih plastik gitu kan. Ini pun plastik es Mbak, saya tutup, saya ini kan sendiri supaya nggak rusak fotonya kan. Itu pun saya minta ke orang tua saya. Sama buku Yasin ini, karena ini kan buku Yasin ini kan
buku ini ya, 1000 harinya nenek saya ya kan. Jadi selalu saya simpan, saya bawa kemana-mana. Tidur pun saya taruh di bantal foto itu. Jadi artinya ketika saya lagi posisi down atau posisi bahasa Surabayanya jebles ya Mbak ya, artinya lagi istilahnya pikiran nggak karu-karuan, penguat saya itu ini, foto ini aja gitu loh Mbak. Dan selalu terngiang kata-kata anak saya ya kan, ayah nanti dipenjarakan sendirian. Anak saya nomor 2 Mbak, jaga Sampai itu ya? iya kan. Ini yang ketiga, foto yang ketiga. Yang anak saya yang kedua berpesan, ayah sendirian di penjara, jaga diri ayah baik-baik ayah, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Tersenyum hati saya Mbak. Karena kenapa? Kalau mungkin orang lain yang ngomong ke saya nggak jadi masalah, tapi kalau anak yang berusia yang kelas 6 kan gitu kan, mengingatkan orang tuanya seperti itu, rasanya hati ini jatuh gitu loh Mbak. Itu yang membuat akhirnya saya merasa saya harus bangkitin, nggak bisa saya hanya terpuruk, down, stres, frustasi karena saya dihukum karena narkoba harus menjalani 5 tahun 3 bulan. Akhirnya saya punya kekuatan. Saya tidak tahu Mbak istilahnya kekuatan itu bagaimana ya, cuman ada dorongan begitu kuat dari dalam hati saya kan. Jadi saya harus bangkit, saya nggak bisa seperti ini terus. Jadi akhirnya saya melakukan jalur-jalur yang sifatnya itu untuk meringankan hukuman saya Mbak ya. Dan disertai juga, saya juga selalu ingat kata-kata dari orang lapas yang sampai sekarang saya masih ingat nama beliau, Pak Parlan ya kan. Beliau itu yang membantu saya ya kan. Dia selalu ingatkan, Ri, kamu saya bantu untuk bantuan hukum ini, untuk banding dan kasasi ini. Tapi ingat, ini juga semuanya tidak lepas dari tangan Tuhan, dari pertolongan Tuhan. Kamu kalau bisa saya sarankan, sholatmu kamu tekuni ya kan, ibadahmu yang lain, dan jangan pernah sekali-sekali membuat dirimu kesulitan lagi. Ingat, gara-gara barang ini kamu masuk penjara. Jangan sampai kamu terjerumus lagi. Selalu itu kata-katanya yang membuat saya termotivasi Mbak. Dan juga yang paling kuat dorongan adalah yang paling kuat adalah ya dorongan motivasi dari foto dan anak saya ini ketika saya lagi saat down gitu Mbak Nasya. Gitu Mbak. Oh ya Mas, dari dulu waktu konsumsi narkoba itu ada nggak sih perubahan-perubahan yang dialami? Ada Mbak, banyak. Apa? Jadi salah satunya temperamen. Kita maunya itu menang sendiri, maunya itu harus egois, selfish ya. Kemudian yang paling kelihatan itu apa? Kita suka berbohong. Berbohong ke siapapun. Soal apapun? Apapun. Itu Mbak. Itu yang membuat artinya para pengguna narkoba itu sering, kalau istilahnya dianggap sampah. Jadi karena kenapa? Sampah masyarakat lah. Karena kenapa? Karena dari pengaruh dari narkoba itu sendiri, itu yang tanpa disadari, ya kan? Itu membuat mereka menunjukkan sikap-sikap yang seperti itu, terutama yang sikap yang nggak seharusnya jadi dulu saya temperamen, kemudian suka berbohong, ya kan? Apapun itu Mbak, permasalahan apapun saya suka berbohong. Kemudian terutama masalah uang ya, masalah kita mau pergi kemana itu pasti kita bohong. Terus kemudian temperamen, kita maunya menang sendiri, pokoknya harus nurutin apa kata kita gitu kan. Mas Ari, kan banyak nih hal-hal negatif yang disebabkan oleh narkoba. Nah, kalau hal atau efek negatif yang dirasakan langsung oleh Mas Ari itu ada nggak sih, kayak dari pekerjaan, lingkungan? Ada. Apa? Pertama Mbak, karena kita kebawa dari dampak kita pakai itu ya, akhirnya kan kita terbiasa berbohong, ya kan. Dampaknya pada akhirnya ke pekerjaan ini yang memang saat itu waktunya untuk kita bekerja, saya bekerja, itu saya gunakan untuk make. Akhirnya banyak kehilangan waktu untuk itu, di pekerjaan itu tadi, sehingga akhirnya kinerja saya menurun. Yang kedua dari teman-teman juga, pada akhirnya, ini teman-teman ya, lingkungan kerja juga teman-teman yang teman-teman saya, itu mereka ada yang tahu, ada yang enggak. Yang tahu mereka mengingatkan, yang nggak tahu akhirnya
mereka melihat perubahan sikap saya, sedikit banyak mereka menjauh. Aneh kok. Iya, seperti itu. Jadi mereka menjauh Mbak Mesya gitu. Nah, terutama yang pasti dampaknya terasa langsung ke keluarga Mbak. Jadi yang harusnya saya memberi nafkah ke mereka itu yang dulunya cukup, ya toh, akhirnya jadi berkurang karena saya konsumsi narkoba itu tadi Mbak Aisyah. Iya, emang dulu Mas Ari tuh kerja apa sebelumnya itu? Sebelumnya saya kan di elektronik, kemudian saya bekerja di properti Mbak. Di properti itu kebetulan ya saya punya posisi yang cukup lumayan waktu itu di situ. Tapi itu semuanya hilang karena narkoba itu tadi. Hingga akhirnya sebelum saya tertangkap itu, ya kan, saya harus menjadi agensi freelance di marketing properti. Ya, sama tahu lah namanya agensi freelance ya. Nah, artinya di situ saya punya uang sebetulnya ada aja tiap bulan tuh dapat aja gitu. Cuman ya akhirnya terkuras karena narkoba itu tadi Mbak ininya. Di situ akhirnya benar-benar kehidupan saya nggak karuan, berantakan, ya kan. Dan yang paling parah di saat posisi saya berantakan untuk ekonomi saya, keluarga saya tertangkap karena tertangkap polisi karena saya menggunakan narkoba itu tadi Mbak Malaysia. Jadi istilahnya orang bilang sudah hancur ketimpa tangga ya, sudah jatuh ketimpa tangga ya, seperti itu. Ini Mbak. Oh ya, Mas Ari kan mantan pengguna narkoba nih ya. Berarti sekarang udah nggak pakai dong? Alhamdulillah sudah berhenti Mbak. Nah, gimana sih kalau Mas Ari bisa berhenti mengonsumsi narkoba? Kan kebanyakan orang kalau udah sama narkoba udah susah gitu loh buat kamu. Ya, sebetulnya itu tergantung dari tekad orangnya sendiri, Mbak. Dari kita sendiri dan juga yang menjadi penguat itu dari support dari keluarga. Ketika saya waktu itu untuk menyatakan berhenti, ya kan, saya istilahnya ditanya sama orang tua saya, ya kan, benar-benar kamu mau komitmen atau tidak. Dari situ support keluarga itu sangat mendukung Mbak untuk kita berhenti. Karena kenapa? Karena pada saat kita berhenti itu pasti banyak godaannya. Teman yang sudah lama nggak ketemu, kemudian kadang-kala yang istilahnya sudah jadi CS, yang sudah make itu kadang-kadang ayolah tipis-tipis ya, bahasa kerennya itu, ayo masuk Kak gelem tipis-tipis ya, ayo masa nggak mau tipis-tipis, itu kita untuk katakan enggak itu yang susah di situ. Nah, artinya support dari keluarga dan juga ada sesuatu motivasi yang harus kuat, yang harus kita punya untuk kita berhenti dari situ, ya kan. Jadi kalau motivasi dari saya pribadi, ya kan, gara-gara sabu, gara-gara narkoba itu, ya kan, dan saya tertangkap itu Mbak, barang buktinya itu nggak seberapa, hanya apa ya, paket hemat. Gara-gara beli barang sabu 200.000, saya harus menjalani hukuman di penjara, ya kan. Saya kena vonis 5 tahun 3 bulan dan saya menjalani 1,5 tahun. Nggak enak Mbak di penjara Mbak. Lebih enak makan sambal sama tempe sama nasi di rumah daripada di dalam penjara makan nasi padang, nggak enak. Bener nggak enak. Jadi itu yang membuat saya akhirnya saya berkomitmen, saya nggak mau menggunakan lagi. Iya. Berhenti, benar-benar berhenti total, saya berhenti Mbak. Ini Mbak. Itu ya memang awalnya berat. Terus terang awalnya berat. Tapi artinya di situ setiap kali itu tadi ada sesuatu hal yang membuat saya termotivasi, ya kan. Jadi di dalam pun tidak, istilahnya apa ya, tidak pernah lepas dari ini saya punya tekad, artinya saya harus berhenti. Nah, setelah saya keluar pun jujur aja, kurang lebih sekitar sudah baru 1 bulan ya saya keluar ini ya. Tantangannya memang luar biasa banyak Mbak. Setiap teman saya yang ketemu pasti selalu nanya. Nggak mau nih. Nah, bahkan mereka jujur aja nggak beli Mbak. Bahkan mereka nawarkan gratis. Asalnya memang seperti itu, awalnya memang seperti itu, ya kan. Dan gratisnya nggak tanggung-tanggung mereka belikannya. Udah kamu tak belikan, saya belikan kamu, ya kan. Sampai barangnya ditunjukkan di muka saya pun sudah Mbak, tapi saya nggak mau. Nggak, saya bilang
belikan saya makan sama ini aja rokok. Kan saya merokok kan Mbak ya. Saya belikan itu aja. Jadi setiap kali teman saya ada berapa orang ya. Ya lumayan banyak lah teman-teman saya yang tahu saya keluar itu kan ya. Setiap kali mereka ngajak saya keluar ya kan. Artinya pertama memang ngajak makan. Habis itu pasti nyerempet. Bahkan langsung poin. Ayo pakai lagi yuk. Ini yuk. Saya belikan kamu. Saya menolak gitu kan. Karena kenapa? Saya udah ngerasain gimana nggak enaknya akibatnya dampaknya itu kepada saya, keluarga saya hancur nggak karuan gara-gara narkoba itu tadi itu kan Mbak. Pekerjaan saya juga akhirnya hancur hingga akhirnya ya boleh dikatakan selepas saya keluar dari penjara saya jadi pengangguran karena hilang pekerjaan, hilang keluarga. Yang paling membuat saya apa ya kuat untuk menolak itu apa? Saya nggak mau kehilangan waktu untuk nggak mau kehilangan momentum ketemu anak saya Mbak. Terlepas sekarang memang saya di Surabaya dengan anak saya yang ketiga yang diadopsi sama adik saya, tiap hari kan ketemu ya. Saya setiap hari video call kan gitu kan sama anak saya yang di Jakarta. Momen-momen yang seperti itu yang saya nggak dapatkan ketika saya di dalam penjara Mbak. Saya nggak mau kehilangan momen itu lagi. Dan insya Allah kalau nanti memang saya ada rezeki ya kan, seperti yang saya planningkan, saya akan berangkat ke Jakarta untuk ketemu sama anak istri saya gitu Mbak. Artinya itu sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan uang. Artinya momentum itu yang ketemu, setiap hari ketemu anak, istilahnya bisa bercanda dengan anak saya, terlepas lah istilahnya dengan keterbatasan yang saya punya, itu nggak bisa digantikan dengan uang Mbak Mesya. Itu Mbak. Jadi intinya kebahagiaan itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Dengan apapun, apalagi terlebih-lebih ya kan. Dulu kan orang bilang kalau pakai narkoba keren apa gitu, bohong gitu Mbak. Istilahnya itu hanya kenikmatan sesaat. Itu hanya sugesti, ibaratnya apa ya? Sugesti ataupun angan-angan kosong. Angan-angan yang apa ya? Yang hanya dibuat untuk alasan menutupi kekurangan diri aja. Gitu. Seperti itu Mbak Mesya. Oke Mas Hari, ada nggak sih Mas Hari pesan-pesan buat anak muda yang lagi nonton di sini, yang lagi nonton kita ngobrol ini untuk bahayanya narkoba gitu loh? Ada. Pesan saya satu, berani katakan tidak pada narkoba. Dan ketika ada teman yang mencoba untuk menawarkan atau ayo ikut ini enak keren, sumpah nggak keren belas. Kalau pakai narkoba itu nggak keren, ya kan? Yang ada malah justru kalau yang belum berkeluarga atau yang masih sekolah ya Mbak ya, itu malah akan bikin hancur, merusak masa depan. Karena di dalam penjara itu ada penjara untuk tahanan anak-anak dan mereka di dalam nggak sekolah Mbak. Kasihan. Saya ngelihat kalau itu ada di rutan ya, yang saya waktu ditahan itu ada blok I namanya. Itu anaknya masih kecil-kecil. Ya kan? Artinya mereka pakai narkoba, kasihan Mbak, gitu loh. Jadi katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak. Ya kan? Sekali tidak, tetap tidak. Itu. Oke Mas Hari, makasih banget buat waktunya. Ya sama-sama Semoga Indonesia. cerita yang kali ini tuh bisa menginspirasi buat anak-anak muda supaya bener-bener jangan pernah coba narkoba karena itu sangat berpengaruh buat masa depan. Dan berbahaya, karena bisa merusak mental, pikiran dan masa depannya Mbak. Itu Mbak. Itu Mbak Mesya. Benar belum Mas Hari? Mbak. Nah buat kalian yang lihat video ini, ingat ya guys, jangan pernah mendekati narkoba, apalagi kalian nyoba narkoba karena itu sangat berpengaruh buat masa depan kalian. Kalau kalian udah masuk ke dalam narkoba, kalian akan susah buat keluar dari narkoba tersebut dan berani katakan tidak pada narkoba, ya kan Mas Hari? Betul, siap Mbak. Siap. Ayo guys, buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye.